Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bil ibadah wal istiqamah allati hiya sababun najah fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwa wasilatun najah fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang menyandang gelar Sayyidus Syuhur, yang artinya rajanya bulan atau pimpinannya bulan. Menyandang gelar Sayyidus Syuhur tentu bukan tanpa alasan. Di antara alasannya, di mana setiap hamba yang melakukan amal soleh, yang melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita niatkan untuk memaksimalkan waktu di bulan Ramadan tahun ini, khususnya dengan amalan-amalan ibadah, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Dan tempat yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah yang sifatnya vertikal, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling utama adalah masjid. Dan ini sekaligus merupakan salah satu realisasi bukti nyata memakmurkan masjid. Dengan satu titik harapan, semoga kita masuk kepada kriteria yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan untuk memakmurkan masjid adalah dengan cara di antaranya menjaga sholat yang 5 waktu.
terkhusus bagi kita sebagai laki-laki, lebih utama melaksanakan sholat di masjid di awal waktu dengan berjamaah, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ba'diyah, qabliyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya, termasuk adalah sholat sunnah tarawih. Dan ini sekaligus ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih dalam sabdanya, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum, dalam redaksi yang lain, barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, man qoma, qiyam itu adalah sholat tarawih dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, dengan dasarnya iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang telah diperbuat. Tidak tanggung-tanggung dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa 1 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara amalan untuk memakmurkan masjid, mari bulan Ramadan ini kita jadikan untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, dengan cara belajar Al-Quran, dengan cara membaca Al-Quran, memperbanyak hafalan-hafalan Al-Quran, terutama mengamalkan Al-Quran. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar, mengajar, dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dalam redaksi yang lain atau dalam hadis yang lain disebutkan, di antara kelompok yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah talil Quran, adalah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjaga sholat yang 5 waktu, kemudian menjaga sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sekaligus kita mempelajari Al-Quran, memperbanyak bacaan, memperbanyak hafalan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, maka masjid semakin makmur, masjid semakin ramai dengan kegiatan-kegiatan amalan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memakmurkan masjid itu bukan hanya sifatnya hubungan dengan Allah, bukan hanya sholat saja, bukan hanya baca Quran saja, tetapi masjid juga sekaligus merupakan sentral, tempat untuk membangun, menjalin silaturahmi, hubungan baik dengan antara sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan PR-PR di rumah atau di kantor-kantor, kita menyempatkan waktu datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka di situ selain kita mendapatkan pahala daripada sholat berjamaah, kemudian pahala sunnah-sunnah yang lainnya, di situ kita bisa membangun nilai hubungan sesama manusia, bisa bersilaturahim, bisa ngobrol perkara-perkara yang baik tentunya di masjid, bisa bertanya, paling tidak kenalan, dari mana, rumah nomor berapa, jalan apa. Tapi mohon maaf, ada di beberapa daerah ke masjid rajin sudah lebih dari 2 tahun, tetapi tidak tahu siapa namanya.
Sudah bertahun-tahun aktif di masjid, sholat berjamaah setiap waktu. Ada, tetapi tidak membangun silaturahmi, tidak bertanya, tidak ngobrol. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya berhusnuzon di Masjid Khairul Ibad Komplek Jingga tidak ada jamaah yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas ibadah kita yang sifatnya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita yang sifatnya hubungan dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting, menjadi motivasi khusus bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya untuk selalu berupaya memakmurkan masjid dengan amalan-amalan ibadah, baik yang sifatnya yang wajib maupun yang sunnah, baik yang sifatnya langsung hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.